Buyer. Kali ini saya akan mulai kembali membahas mengenai hal yang sering diucapkan tetapi perlu kita kenal dan mengerti lebih dalam lagi. Tentu dalam kegiatan ekspor teman-teman pasti jelas ya tahu namanya buyer. Tapi sebenarnya siapa sih buyer itu? Kenapa mereka mau membeli produk kita? Kenapa mereka harus membeli produk kita atau jasa kita? Nah, kita bahas sedikit dalam ya mengenai tentang buyer. Jadi kita sering mencari buyer tetapi kita tidak begitu mengenal mereka. Oke, jadi buyer itu karena adanya demand dan permintaan. Dalam international trade, basicnya adalah hanya ada dua peranan, buyer dan seller. Satu punya uang tapi nggak punya barang, dan yang satu lagi punya barang tapi nggak punya uang. Mereka pengen tukeran. Sebagai buyer, mereka butuh barang. Demand ada, hanya tentu kita harus paham bagaimana kita bisa percaya mengirimkan uang kepada seseorang yang awalnya belum kita kenal. Dan tanpa kita sadari, di mata supplier kita juga sebenarnya adalah buyer. Oke, sekarang kita bahas siapa itu buyer. Buyer itu bisa sifatnya sebagai procurement atau purchasing suatu perusahaan. Tugas mereka adalah mencari dan menyiapkan bahan baku dan melakukan pembelian pada bahan baku agar perusahaan mereka bisa memproduksi menjadi barang jadi. Ada juga yang anggap buyer itu adalah importir. Ada juga yang anggap buyer itu sebenarnya adalah distributor. Buyer juga sebagai retailer. Nah, selama kalian mengerti buyer kalian itu siapa, cara pendekatan kalian pun pasti akan jadi lebih berbeda. Dan kebutuhan sebenarnya apa yang mereka inginkan. Namun siapapun mereka adalah buyer yang mencari suatu produk untuk mereka jual kembali. Karena mereka memiliki opportunity harga lebih mahal di buyernya mereka lagi. Atau buyer di suatu negara mereka. Atau yang teman-teman tahu ya biasanya adalah sebagai consumer. Jadi kita mencoba mengerti ya dari sudut pandang buyer. Nah, ada tanggung jawab buyer yang harus dilakukan. Pertama adalah mereka akan meneliti sebelum melakukan pembelian. Maka tentu kalian harus mengerti bahwa apabila belum deal dengan buyer, karena buyer masih mempertimbangkan. Atau bisa juga karena kita sebagai eksportir belum bisa memenuhi pertimbangan buyer untuk membeli sama kita. Lalu yang kedua adalah buyer mengatur cara pemesanan dan pengiriman. Ini akan berhubungan dengan Incoterms, jenis pengiriman apa dan biayanya yang akan menjadi pertimbangan lagi bagi buyer. Karena ini akan menentukan juga cost yang nanti akan dikeluarkan. Yang ketiga adalah jarak dan negara yang akan menjadi pertimbangan. Salah satunya juga ya karena tarif preferensi, pajak, dan lain-lain. Yang keempat adalah sistem pembayaran yang aman. Dan tentunya bagi kedua belah pihak, bagi kita sebagai eksportir ingin advance payment di depan 100% misalkan. Tetapi tentu dari buyer juga ingin pembayaran sebelakang mungkin. Kita harus mengerti, bukan karena pelit, tapi karena mereka juga butuh cash flow yang lebih baik. Jadi teman-teman, kalau nego dengan buyer harus dimengerti dari sisi dia juga. Karena dia pun juga menginginkan kondisi yang terbaik sebagai buyer. Karena mereka pun punya juga resiko. Dengan mengetahui mereka itu siapa dan apa tujuan mereka dan apa yang mereka inginkan, maka dengan sedikit mendalami mengenai buyer, semoga kita bisa melakukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien kepada buyer kita.